Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, keimanan, keislaman, kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya serta umatnya senantiasa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Artinya sebagai berikut. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita lihat diktat halaman pertama tentang takwa. Takwa adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mentaati Allah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bilang takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu cara, bukan definisi takwa. Kalau dengan kata lain ada yang mengatakan bahwa takwa itu seperti engkau berjalan di tempat yang banyak durinya sehingga engkau berhati-hati. Itu ilustrasi dalam proses menjalankan ketakwaan. Dalam Quran atau hadis seringkali dikasih ilustrasi yang tidak sesuai dengan definisi tapi sesuai dengan contoh. Seperti orang yang berbuat dosa, di hatinya deh titik, dia istighfar dihapus, diuburan lagi, ditambah titiknya lagi, terus tambah banyak sehingga menjadi hitam. Itu kan ilustrasi, bukan definisi dosa kan, bukan kan? Ilustrasi tentang efek dosa, tapi pembahasannya tentang perbuatan dosa. Takwa perlu pembekalan intelektual, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah sebenarnya isinya tentang sejarah perjuangan dakwah para nabi. Ya, sejarah perjuangan dakwah para nabi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita sebelum bahas panjang lebar tentang pembekalan intelektual, tujuan pembekalan itu apa sih? Yang pertama, masuknya data dan informasi sebagai bahan pengamatan dan observasi ilmiah. Itu dulu yang mesti dipahamin. Jadi gini, kalau data dan informasinya tidak diterima oleh seseorang tentang Quran, tentang Sunnah, berarti kan ada sesuatu yang menjadi alasan dia tidak paham tentang itu. Contoh begini, orang baca surat Yasin tiap malam Jumat, orang baca surat Tabarok, Al-Muluk tiap malam Jumat, orang baca surah Al-Kahfi, Al-Waqiah setiap malam Jumat, selama 10 tahun tiap malam Jumat. Dia meninggalkan memahami bacaan surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah misalnya. Yang mana surat Al-Baqarah sampai At-Taubah itu kan isinya banyak hal-hal penting, sehingga inti ajaran Islam yang ada dalam surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah nggak bisa dipahamin. Jangan dipahamin, tahu aja juga enggak, bener nggak? Kayak contoh begini, ada buku isinya 100 halaman, yang dibaca sama dia halaman terakhir sama halaman paling depan. Halaman yang selanjutnya kemana? 1, 2 dibaca sampai 5 lah, kemudian dibaca lagi yang halaman 97, 98, 99, 100. Yang halaman ke-6 sampai 94 kemana? Nggak dibaca. Akhirnya apa? Kehilangan koneksitas terhadap ilmu pengetahuan. Karena begini, yang dimaksud dengan pembekalan dalam Islam, ini orang punya jiwa, manusia punya jiwa nih. Ada akal, ada ilmu.
Kalau jiwa seseorang itu tidak bisa mempertemukan antara akal dan ilmu, dia akan tetap jahiliyah. Jadi peranan pentingnya ada di jiwa. Kalau bahasa hadisnya hati, kolbu. Contoh, orang punya akal sehat, waras, balik, indranya kepake semuanya, bisa memahami objek. Terus ada ilmu nih, contohnya gini, main judi itu haram, buang harta, terus Allah benci. Harusnya jadi satu kan, dia mempertemukan antara akal dan ilmu. Oh, jadi diterima. Tapi kalau dipisahin, nggak ada urusan, mau judi haram kayak mau enggak, gue mau main aja, duit gue. Contohnya, akalnya sama ilmunya nggak ketemu. Terus begini, pada saat orang tidak memiliki informasi untuk menjadi bahan pembekalan intelektual, kira-kira apa yang jadi modal? Subjektivitas, ego, hasrat sama birahi. Contoh gini, Anda dititipin duit sama Iqmal, Bang, Anda dititipin duit 10 juta buat dikasih ke yayasan Islam. Aneh, orang yang gak punya duit. Iqmal secara mausnya dia tepat ngasih duit buat yayasan 10 juta. Tapi dia lupa kalau aneh lapar 2 hari belum makan. Aneh bisa bagi gak tuh duit 10 juta? Dia benar beramal, tapi intelektualnya gak cerdas, gak bisa lihat temen. Temen 2 hari belum makan dititipin duit 10 juta. Kasus ABC, problem to problem, case to case kaum muslimin ya. Saat seorang yang sederhana, zuhud, dia mulai usaha, amalia, dapat amanat uang 10 juta, ratusan juta, miliaran. Sedangkan keluarganya dalam kekurangan, kepake nggak duit? Bisa kepake karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan dan rutin, dia akhirnya teredukasi, terdidik untuk menggunakan sesuatu yang haram, jadi dianggap halal sama dia. Umat Islam nggak cerdas. Kalau baca buku Tazkiyatun Nafs Said Hawa, Intisar Ihya Ulumuddin, sedekah pertama itu kepada orang yang berilmu miskin, orang yang bertakwa miskin. Karena orang yang perlu kita jaga diantaranya adalah orang yang takwa dan orang yang punya ilmu. Contoh ini, ada pesantren gratis ngapal Quran. Gratis ngapalin Quran, belajar agama dan sebagainya lah. Terus gurunya nggak perlu makan gitu. Bisa? Mungkin bisa. Bagaimana mungkin dakwah bisa jalan tanpa adanya persiapan finansial yang kuat? Itu salah satu contoh pembekalan intelektual namanya. Kita mau bangun pesantren bisa nggak modal tanah doang gede? Nggak ada finansialnya. Support financing nggak ada, nggak mungkin. Ngaco namanya. Sama juga mau ngapalin Quran nggak ada. Masa tuh guru harus ngulang-ngulang apalan 200 kali? Ya kan nggak mungkin. Ya kita lanjut tentang tujuan pembekalan, data dan informasi sebagai bahan pengamatan observasi ilmiah. Target pembekalan, sekarang kita dapat target pembekalan ya. Adanya kesamaan visi dan misi dalam kehidupan tentang takwa. Contoh begini, kita masuk masjid dari depan, kaki kanan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bener dong, secara amal zahir bener. Salat sunnah, kemudian salat fardu. Pertanyaannya begini, apakah semua orang yang salat sunnah dan fardu itu dia ikhlas buat Allah? Belum tentu. Apa yang bisa membedakan itu semua? Basic pembekalan intelektual tentang keislaman. Bahasa kita keilmuan tentang ilmu salat, ilmu khusyuk, ilmu ikhlas. Datang. Berapa banyak nih orang yang belasan tahun, puluhan tahun di masjid gak mampu membedakan antara riya dan khusyuk dan ikhlas. Gak bisa. Contoh ada orang sholat begini, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Benar apa salah? Maksudnya dia khusyuk. Khusyuk bukan di situ tempatnya. Khusyuk secara bahasa aja, secara etimologi artinya hudurul qalbi, menghadirkan hati fil ibadah pada saat ibadah. Karena sholat ya sholat khusyuk. Lagi berdoa juga khusyuk. Bisa nggak ente berdoa sambil menyanyi? Nggak bisa kan, harus khusyuk juga. Khusyuk dalam munajat, khusyuk dalam hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ibadah makhluk sama Allah.
ada kesamaan visi dan misi. Kalau nggak sama, contoh begini, ada 10 orang, 10-10-nya niat dari rumah mau jadi imam di masjid. Gua jadi imam nih. Begitu satu yang jadi imam, yang 9 jengkel nggak? Bisa jengkel tuh. Besok gua datang duluan nih, ya. Bodoh amat deh, enak aja kemarin lo, habis itu gua nggak dapet. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena pembekalan intelektual keislamannya, pemahaman tentang ahkamus syariahnya minim. Dia boleh niat dari rumah gua salat ikhlas nih. Begitu dibentun sama masalah yang berhubungan dengan keikhlasan, jiwanya panik. Ente ingat, orang yang terbiasa untuk dilihat akan panik pada saat dia dituntut harus ikhlas sepenuhnya. Masa gue jadi makmum anak kecil sih, umur 12 tahun, anak baru gede tuh apa? Kan gak ikhlas dia. Padahal kalau kita jadi makmum sholat, siapapun imamnya, no matter, selama syarat-syarat sah jadi imam terpenuhi oleh dia, udah bersuci, udah mau menjelang balik atau udah balik, bacaannya bagus, dia tahu syarat dan rukun sholat, finally worth it buat jadi imam. Ada orang udah tua, jalan gemeteran, bacaannya jelek kayak gerobak sayur jalan di batu kola, gemeteran. Pertanyaannya yang jadi standar seorang tua untuk keabsahan sholat apa? Kan subjektivitas dia pribadi. Oh, gue lebih tua nih, gue berhak jadi imam. Oh, dalam Islam nggak ada begitu, nggak pakai perasaan. Islam tuh kenal syarat, rukun, baru terakhir ngomong akhlak. Yang paling tua kata Nabi paling berhak jadi imam. Itu syarat paling akhir. Paling pertama kan makan awaluhum Islaman, yang pertama kali Islam, kemudian yang pertama yang hijrah fa in kanu sawan, kalau sama yang pertama yang paling banyak, terus hafalan Qur'annya paling baik udah sama, hafalan hadis sunnahnya lebih tahu, terakhir kalau sama semua yang paling tua. Kita terbalik, imam yang bagus yang tua meskipun bodoh. Kan logika kita terbalik. Orang itu bodoh bukan karena dia nggak bisa mikir. Dia tidak bisa nggak bisa menempatkan objektivitas di depan egonya. Jadi gini, orang kalau mau menyimpulkan sesuatu menjadi benar, pertama dia harus menyingkirkan subjektivitas, yang kedua dia harus menyingkirin ego pribadi. Itu baru bisa benar. Kalau enggak, keputusan apapun yang diambil akan mengganggu dan meresahkan orang. Ada orang datang ke masjid petang-petang, dia baru keluar dari pesantren, tapi di pesantren dihukum mulu. Dihukum karena hafal Qurannya males, nahunya jeblok, sirahnya hancur, hadisnya nggak hafal-hafal udah. Jadi imam di sini ngomong, gue udah pesantren nih sekian lama, gue lebih berhak jadi imam. Syarat sah jadi imam kan bukan dari pesantren, balik lagi kan ya kan. Itu kan cuma fasilitas dan wasilah. Yang kedua kita lanjut, target pembekalan tuh seseorang akan memiliki kemampuan atau berkemampuan menganalisa setiap perkara untuk menentukan yang hak dan batin. Nah, itu perlunya pembekalan takwa. Orang mau takwa, masuk sebuah kantor, kerja, nggak bisa bedain hal haram. Visi misi takwanya jalan nggak? Nggak bisa jalan. Dulu ada kasus, si Fulan masuk kantor, kerja, terus dia dapat sogokan tawaran riswah 100 juta. Si A bilang gini, maaf, tidak pantas seorang muslim terima sogokan. Keren gak? Apa kata bosnya? Pegawai bodoh, kamu kan baru, ya. Kalau mau jadi orang sok suci jangan kerja di sini, kerja aja di merbot di masjid. Jabatan tinggi, akalnya nggak jalan, nggak sehat. Sekarang logikanya begini, ada uang 100 juta haram, ada uang 1 juta halal. Kalau kita yang waras, yang punya naluri kemurnian jiwa, kita akan milih yang 1 juta halal. Karena kita pada saat ini butuh uang 1 juta, bukan 100 juta. Ini manajemen takwa gini nih, manajemen takwa. Pada saat kita seseorang punya uang 2 juta, dia mau beli barang yang 4 juta, dia nggak bisa beli. Wajar, karena terpaksa. Kalau takwa gini, pada saat kita punya uang 400 juta, dia bisa beli barang yang 10 juta, tapi dia nggak mau beli. Pernah mubazir. Tuh, baru manajemen takwa.
Contoh, pada saat kita punya uang 2 miliar, kita suruh pilih untuk cari istri yang cantik, hafiz Quran dan solehah, apa istri yang cantik doang, enak dipandang, dibawa kondangan tapi blow on. Mau? Ditanya sama calon mertua, "Dek, kamu kenapa nggak pakai jilbab?" Alasannya apa? Gini, Pak, Mah, yang wajib dihijabin itu kan hati. Emang sejak kapan hati dihijabin? Yang dihijabin ya badan kita lah. Lanjut, yang ketiga yang target pembekalan untuk persiapan takwa itu targetnya memiliki tekad yang kuat untuk menggapai keistiqomahan dalam ubudiyah. Takwa nggak bisa lepas dari ibadah mahdoh, nggak bisa lepas dari ibadah muamalah, nggak bisa sama Allah doang taat terus ngerugiin orang, nggak bisa, ya kan? Khairukum anfa'ukum linnas, kata Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang manfaatnya paling banyak buat manusia. Kita ibadah sama Allah bagus, tanah tetangga kita ambil, ya enggak? Kita ngerugiin tetangga begini begitu, sahabat kita tipu ratusan juta miliaran, terus apalagi hak anak yatim kita ambil misalnya. Ada kasus nih, sebuah teman kita, Mang, yang punya panti asuhan. Teman kita sih istiqomah ya. Gua nggak mau tanda tangan yang namanya jual panti asuhan, enggak, telepon sipu. Bang, aneh ada kasus begini. My family want to sell tanah panti asuhan anak yatim. Aneh bilang no, forbidden, that is haram nggak boleh. Wah, keluarga aneh ngatain sok suci, biarin aja dia masuk neraka, lo jangan. Oh no, panti asuhan gede, jangan. Bahaya. Orang kalau udah cinta dunia nih, yang halal bisa jadi diharam, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal tuh. Ya, kalau tanah wakaf boleh nggak dijual beli? Itu wakaf. Emang ada panti asuhan punya pribadi? Wakaf Masjid Bukhari, wakaf Masjid Nurul Yakin, wakaf panti asuhan, wakaf yayasan, nggak ada orang wakaf, nggak diwarisin, nggak bisa dihibahin, dipindahin bisa. Pindah tangan, Mang, jadi duit, Mang. Ya kalau tekad gini, dengan apa tekad bisa dibangun? Tekad itu bisa dibangun dengan kesadaran. Jadi gini, orang kalau punya tekad, contoh gini, ada seseorang yang bertekad untuk qiyamul lail sepanjang hidupnya. Ada orang yang punya tekad dia untuk ngasih makan orang miskin selama hidupnya. Tekad itu lahir karena kesadaran. Kesadaran lahir karena cinta. Karena cinta nggak bisa dipanggil. Cinta bisa nggak dipanggil? Weh, cinta datang dong, gue mau qiyamul, nggak bisa. Cinta itu hadir karena kesadaran. Kesadaran muncul karena adanya rasa cinta, nggak bisa dipisahin. Contoh gini, ente bisa nggak kasih makan perempuan yang akhlaknya jelek, konyol, tetangga ente, bukan istri ente? Kita 4 yang ada, lihat aja kita ogah. Nggak bisa. Ada cinta, ada kesadaran. Nah, kesadaran itu akan membuat orang memiliki tekad yang kuat. Contoh, ya Allah, hidup udah enak, bahagia, punya istri cantik, punya anak lucu-lucu, rezeki lancar, hidup tenang. Kuat kan? Ya mulai tiap malam baca Quran tiap hari sekian juz, sedekah seminggu sekali. Tekad. Karena ada pembekalan. Coba kalau nggak ada pembekalan. Sekarang begini, kita tahu dari mana isi Quran tanpa baca? Nggak bisa. Contoh setelah Quran, kitab yang kita pakai apa? Panduan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, terus banyak yang lain. Terus nggak dibaca. Pertanyaannya pembekalannya dari mana itu? Ceramah bisa, tapi kan nggak maksimal, ya kan? Kita pindah sekarang ke poin B. Tekun dan sabar dalam mempersiapkan pembekalan. Cari ilmu, perlu sabar, perlu tekun. Contoh begini, baca 5 hadis atau 3 hadis satu hari buat kita itu udah cukup. Karena orang kerja dari pagi sampai sore, baca 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis kan perlu renungan kan. Ya, renungannya bisa sejam 2 jam sambil dipikirin, sambil jagain anak. Ya kalau kita baca hadis pulang kerja jam 6 habis maghrib sampai jam 12 nggak lucu juga. Anak kita bagaimana, istri kita? Ilmu itu kita raih, kita cari, salam.
sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita. Tapi nggak boleh berhenti. Jangan merasa puas dari ilmu. Nggak ada finalnya kalau ilmu yang Allah sediain dibuat kita tuh nggak ada finalnya. Terus, contoh begini, Jumatan, orang ceramah dengerin aja. Kurang enak, ya dinikmatin. Kalau enak, ya dikuasain materinya sebaik mungkin. Kalau enggak, sabar aja. Jangan udah nggak enak, Jumatan. Itu juga khotib ngerti juga lah. Sebenarnya begini, ini soal ilmu. Ilmu kan didapat karena ada yang menyampaikan. Guru, kiai, ustadz, alim ulama, para dai memberikan informasi tentang keislaman kan ilmu buat audiens, buat jamaah, buat orang yang hadir. Ya pilihlah materi yang enak, yang bagus, yang bermanfaat. Bukannya gini, misalnya Anda bahas takwa gitu. Kita orang mukmin harus bertakwa kepada Allah. Kalau bertakwa kepada Allah nanti masuk surga. Ya bukan gitu juga. Itu benar. Tapi gimana caranya orang bisa memahami proses takwa secara sempurna atau dengan pemahaman yang komprehensif bisa dipahami dengan baik. Contoh begini misalnya. Kalau orang mau takwa harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan dulu. Udah pegangkan satu poin. Yang kedua, berusahalah beramal sekuat dan semampu kita. Yang ketiga, tinggalin sesuatu yang Allah benci. Udah poin tuh. Dapat. Ketimbang yang pertama tadi ceramah. Kan kita suka lihat orang ceramah monoton. Bukan gak bagus, bagus. Tapi orang merasa tidak mendapatkan sesuatu yang menyegarkan buat jiwanya. Kemudian, sikap, karakter, skill atau kemampuan. Ilmu itu pada saat dia mencapai level tertentu akan mampu mempengaruhi sikap dan kepribadian orang. Dulu masih zaman masih muda ada seperti imam, seperti alim. Banyak perkara yang aneh anggap biasa aja boleh setelah umur 40 lewat, ini nggak bagus nih, ini nggak bagus. Ada kesadaran untuk meninggalkan sesuatu yang jiwa kita nggak perlu. Ngobrol aja sama teman. Dulu panjang lebar bisa. Sekarang kalau nggak penting di hati meskipun nggak berani negor teman gitu. Apaan sih lo ngomongin nggak penting? Ada yang rasa gitu. Umur makin tua. Kalau masih muda, apa juga kita omongin. Segala tusukan sate kita omongin. Gerobak sayur bagaimana? Jadi level keilmuan seseorang itu, kesadaran intelektual itu bisa dibangun dan menjadikan seseorang itu memiliki kepribadian yang buat kita bukannya santun. Takwa itu harus cerdas. Tanpa kecerdasan kita nggak bisa jadi orang tua. Setuju nggak? Mam, ente dituntut untuk bertakwa kepada Allah tapi salah bagian zakat. Salah pilih mustahik zakat fitrah. Orang handphone 4 dikasih mustahik zakat fitrah, masukin daftar. Gile. Sipu dibagi zakat fitrah. Aneh malu terima zakat fitrah. Perasaan Sipu masih punya handphone bisa beli buku udah banyak gitu. Kalau dikasih zakat mam 200 juta diterima. Ya kalau zakat fitrah kan memang buat orang yang benar-benar gitu. Zakatul fitri. Terus gini, hasil ketekunan dan kesabaran dalam menuntut ilmu, ngumpulin informasi keislaman, memang nggak ditempuh dalam waktu singkat, panjang lah. Itu kan konsekuensi kita sebagai seorang muslim, ngumpulin ilmu dalam waktu panjang menunjukkan bahwa Allah kasih kemudahan kita ngisi hidup dengan amal yang baik. Jangan merasa gini, sholat bertahun-tahun, cari ilmu bertahun-tahun, surganya kapan? Surganya nanti daripada masyar. Lagi kalau gini, bahagia, kok hidup jadi orang mukmin nggak bahagia? Allah nggak nyuruh kita bahagia dalam kehidupan. Ikmal nikah, terus brokan keluarga. Kok lu nikah nggak bahagia mah? Sejak kapan Allah nyuruh kita nikah untuk bahagia? Nikah itu justru Allah mau nguji resistensi kita terhadap keistiqomahan dalam ibadah sampai mana.
Mau kita pecah, mau lanjut tetap istiqomah di jalan Allah, selesai. Daru duitnya miliaran tahun lalu, sekarang kisrut, bangkrut. Terus karena miskin tuh nggak istiqomah, nggak ada urusan. Ngomong ke sipu-sipu nggak tahu sih anak-anaknya 3, bininya tuh siapa suruh punya anak 3. Urusan ente punya anak 3, mau 1 atau nggak punya anak, kan kita mesti tetap istiqomah dengan ketakwaan kita sama Allah. Nggak ada urusan sama kaya sama miskin, nggak ada. Sakinah mawaddah warahmah. Aneh nggak bisa jelasin sakinah mawaddah warahmah. Sekarang kita coba gini. Sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya proses perjalanan kehidupan kita dalam berkeluarga. Bukan target kita berkeluarga. Sekarang logikanya begini. Kita lagi enak bercinta dengan istri, bapak bercengkrama dengan istri dan anak, ada panggilan perang. Atas dasar sakinah mawaddah warahmah itu nggak ikut perang. Dengan mengatasnamakan ayat itu. Ya entah sakinah mawaddah warahmah manin perang. Kan jadi konyol mahamin ayat begitu. Nggak ada. Kebahagiaan kita itu pada saat kita takwa sama Allah meskipun risikonya mati. Nggak ada urusan. Perempuan ngelahirin, risikonya mati nggak? Mati. Kalau dipikir sakinah mawaddah warahmah, jangan dong, jangan lahir deh, kesian, sakit. Kan jadi salah kita mahamin. Artinya kehidupan kita kalau bahasa syair adunya darul ibtilaat wa darul imtihanat. Dunia itu tempatnya ujian dan cobaan. Bersenang-senang di sini. Sedikit apa sih yang bisa kita senangin, makan enak, kenyang, selesai. Apalagi belum pernah nikah nih, alim belum pernah nikah, udah nikah udah tahu perempuan. Lo atuh, gue mau nambah lagi atuh lagi. Pertama boleh ngomong cinta sejati, yang kedua nggak ada, sunnah 4. Mau ngomong cinta sejati orang boleh nikah 4 kok. Cinta itu bilang sama istri kalau nikah, sayang, cinta itu bukan cuma buat kamu. Kamu baru yang pertama, terus ada kedua, ketiga, keempat. Ya itu kalau mampu, kita nggak bahas soal poligami. Lanjut ya, yang C. Melakukan setiap langkah dan tahapan yang mesti ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, begini, kadang orang untuk takwa ada orang misalnya baru tobat, baru insaf. Semua ibadah mau diraih, sebenarnya jangan begitu. Mana yang wajib porsinya dulu? Sholat fardu ya sholat fardu aja dulu, nggak usah teke. Maksain diri, sholat tahajud tiap hari, sholat 2 tiap, hancur, bosen, fisik gini. Kita mau bentuk badan, pakai push up, squat atau inilah calisthenics. Tapi dipaksa bisa nggak? Sebentar doang habis ambruk. Sholat wajib, sholat sunnah rawatib, udah jalan setahun. Coba istiqomah qiyamul lail seminggu 2 kali, 3 kali. Takwa itu kan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Maksudnya bukan seenaknya, Bu, beda. Sekemampuan kalian. Contoh begini. Kalau Johnson bisa qiyamul lail tiap malam 10 rakaat, ya tiap malam. Kalau mampunya seminggu 3 kali, ya seminggu 3 kali. Jangan dikurangin jadi sekali Johnson gitu. Imam misalnya tiap hari mampu baca Quran sehari 3 juz, ya baca 3 juz. Jangan dikurangin 1 juz. Kan mampunya segitu. Ya Allah nggak bisa 3 juz, 2 juz. Ya udah mampunya 2 juz gitu. Jangan bisanya sekian, dikurangin sekian. Sedekah, mampunya sedekah sehari 20.000, ya 20.000. Jangan dikurangin, goceng aja. Jangan, kan Allah tahu kita mau kucing-kucingin atau enggak. Jangan. Nah, lanjut. Ada poin yang 1. Mempelajari kandungan secara utuh. Maksudnya yang ada dalam Al-Quran. Perintah, larangan, kisah, hikmah, dan lain-lain. Nah, ini prosesnya tentang langkah yang berhubungan dengan pembelajaran. Pelajaran dalam Quran yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Kalau baru kita pelajaran perintah apa aja dalam Quran. Terus larangan-larangan kalau ada buku nih, cakep nih. Mukhtasar Targhib wa Tarhib, ensiklopedi anjuran dan larangan Ibnu Hajar. Ya. Bacanya enak, simpel, gampang dipahamin. Enggak usah
Kalau baru belajar agama, belajar tentang keislaman, nggak usah mempelajari sesuatu yang terlalu sulit. Misalnya bab masalah akidah, ya masalah akidah yang inti-inti aja. Kita pelajarin bertakwa kepada Allah, tauhid kepada Allah, jauhi syirik, kekufuran, nifak atau kemunafikan. Kemudian jangan sampai nauzubillah ada orang kita udah belajar agama terus sampai keluar dari Islam. Jangan sampai, bahaya. Kemudian apa? Mempelajari kisah-kisah dan hikmah dakwahnya para nabi. Perlu. Kenapa dalam Quran kisah-kisah para nabi itu banyak? Jadi contoh, Abu Lahab dan istrinya masuk nggak dalam Quran? Masuk, tapi bukan yang keren kan, bukan tokoh cool, bukan. Tokoh manusia yang gagal. Menjadi orang takwa gagal, jadi kufur, kafir. Matinya su'ul khotimah. Apalagi kisah Firaun, kisah Korun, kisah Namrud, kisah Abraha. Kisah-kisah itu semua kan sebenarnya jadi bahan analisa pemikiran kita bahwa sekuat apapun orang, sehebat apapun orang, kalau dia nggak ada di jalan takwa pada saat kematiannya, dia mati dalam keadaan rugi. Namrud itu hartanya triliunan yang ada di badan. Namrud. Kata Rasulullah, ada raja yang 4 raja yang nggak ada tandingannya, kaya dan besar kerajaannya. Namrud, Zulkarnain, Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam sama Nebukadnezar. 2 mukmin kata Rasul, yang 2 kafir. Namrud sama Nebukadnezar kafir. Hancur, mati. Jadi kalau kelas-kelas orang sekarang baru merasa besar punya kekuasaan, baru ngerasa besar punya apa ya, kekayaan, sebentaran itu juga sakit stroke udah tua ya. Stroke, diabetes, apalagi semurat, kolesterol, sakit, meninggal. Coba kita lihat yang gampang tapi real. Perhatikan semua kisah-kisah tokoh baik di level Nusantara atau di internasional yang sadis terhadap umat Islam. Matinya tragis semua. Tragis matinya. Kita jangan sebutin sini. Tapi kita bisa analisis, kita pikirin, oh si A, si B, si C ternyata meninggalnya begini karena dia terlalu benci sama Islam. Kalau gampang deh orang-orang Israel tuh, ada Sharon, Benjamin Netanyahu, kelihatannya keren mereka merangin kaum muslimin di Palestina, tapi hasil hidupnya, akhir hidupnya berantakan. Karena begini, janji Allah itu terhadap orang yang terlalu membangkang, berkeyakinan bahwa Allah tidak mampu membalas kejelekan mereka, itu tragis. Contoh Mustafa Kemal Atatürk, katanya bapak reformasi Turki. Jenazahnya aja nggak terima sama bumi. Kuburan di beton 52 ton, dicor. Dia dulu punya menteri pendidikan namanya Edwin Mendes tahun 1965, itu sempat azan pakai bahasa Arab. Tahun 1967 dihukum gantung. Karena sekularisme di Turki itu sangat luar biasa pada saat itu. Meskipun sekarang Turki kelihatan giro Islamnya tinggi, tapi tetap aja di dalamnya itu masih banyak orang-orang sekuler. Sekuler musuh takwa bukan? Musuh takwa, liberal, bertentangan dengan ketakwaan. Kalau takwa itu kan punya aturan, tidak ada kebebasan dalam hidup. Nggak ada kebebasan, yang ada manusia hidup harus ikut aturan. Kalau semua hidup bebas tanpa aturan, naik mobil deh, jalur kiri jalur kanan, asal-asalan nabrak gak? Nabrak. Nggak ada aturan. Coba bayangin kalau pesawat terbang tuh nggak ada batas ketinggian. Pesawat jenis ini ketinggiannya sekian, yang gede sekian, nggak ada. Tabrakan, berantakan. Jadi takwa itu orang hidup harus sesuai dengan aturan. Nah, aturan yang Allah buat, ketakwaan itu membuat orang jadi tentram. Tentram baru bahagia. Kalau manusia begini, gimana caranya seneng, bahagia, nggak perlu tentram. Sekarang logika gini, kalau kita punya uang sekarang 500 miliar, apa yang kita liatin di rumah?
surat, duit, deposit, buku tabungan yang kita lihat tiap hari tuh. Tiap hari liatin surat. Cuman surat kematian doang nggak pernah dilihat. Dia. Coba ente pikirin deh. Logika begini, kalau kita sekarang punya uang 100 miliar, kita cuman manfaatin buat bisnis tanpa buat mensupport dakwah Islam. Apa mulianya kita di mata Allah? Nol. Yonat punya duit 100 miliar. Bisa nggak kasih makan orang kampung tiap hari 2 juta? Bisa. Kasih. Perkaranya mau apa enggak? Alim punya duit 50 miliar. Beasiswa anak sekolah anak kampung yang sekolah SD. Bisa. Berapa sih? 100 miliar. Kalau kita jajanin buat main judi sebulan habis. Sehari bisa 100 miliar. Di Makau. Di Makau, Lim. Nah, kalau buat di jalan Allah, kalaupun uang itu habis, kita punya deposit, amal soleh, sedekah jariyah. Punya duit 200 miliar, beli tanah, bangun pesantren, beli tanah, bangun masjid, bangun mushola, bangun panti asuhan, bangun balai pertemuan buat. Kan masih banyak di Indonesia, Nusantara yang mushola juga nggak ada di kampung-kampung. Ya, masjidnya yang mewah juga nggak ada, yang layak buat dipakai buat banyak. Kalau di kota besar nggak usah ditanya deh, unlimited. Masjid di kota tuh unlimited edition deh. Tapi di kampung-kampung, Ane pernah ke daerah Cisarua, naik ke atas. Itu di musola tuh 4 kali 2,5, 4 kali 2,5 meter. Udah gentengnya bolong-bolong, stikernya rombeng, berdebu nggak ada yang ngurusin. Salah siapa? Salah satu orang situ yang nggak peduli. Yang kedua orang yang mampu tahu harusnya punya andil. Bayangin tuh, musola kecil kan tetap musola. Udah bagus, udah bentuk bangunan, cuman kan nggak diurus, kesian. Orang nggak peduli dengan rumah Allah. Lanjut. Nah, poin yang kedua, mempelajari hadis-hadis Rasulullah dalam skala besar dan bertahap. Ada kitab hadis-hadis kecil, ada kitab hadis-hadis yang besar. Yang kecil nih isinya hadis semua. Yang besar yang banyak. Pelajarin hadis, jangan enggak. Nanti kalau nggak belajar akhirnya banyak salah paham. Kelompok A salah memahami penafsiran hadis dari kelompok B. Begitu. Kok anu begini? Karena si A si B, kelompok si A si B tidak berusaha memahami hadis itu secara mendalam. Jadi pada saat terjadi perbedaan ijtihad dalam memahami hadis, menimbulkan ketidak saling percayaan. Oh, gua nggak percaya mau dia memahaminya begitu. Udah gitu nggak objektif. Oh, dia salah, yang benar harus gue. Nggak boleh ada yang benar selain gue. Banyak begitu, jangan. Pelajarin aja, dan belajar kan gini. Cari ilmu bukan untuk jadi pintar, bukan untuk mendebat orang, tapi buat pembekalan pribadi kita, buat menuju jalan takwa yang sebenarnya. Sekarang kita bayangin, kalau anak muda di usia 24, 25 tahun udah selesai belajar Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Targhib wa Tarhib, tafsir Quran 30 juz. Keren enggak? Keren. Ya, kagak juz aja enggak tamat-tamat belajar tafsir. Perlulah dimulai. Makanya kajian-kajian di masjid sebenarnya yang bagus gitu. Tafsir hadis. Yang ketiga sama keempat lah gitu deh. Yang ketiga nih, perlunya mempelajari peristiwa sejarah dan peradaban dunia, baik sejarah peradaban Islam atau sejarah dunia, karena sejarah itu kan akan selalu berulang. Yang namanya peristiwa besar selalu ada, sampai kalau bahasanya playmaker, ada otaknya, ada orang yang membuat rencana besar, konspirasi, grand design, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Contoh gini, penyebab perang dunia pertama, penyebab perang dunia kedua, ada penyebabnya. Penyebab masuknya Belanda ke Indonesia, masuknya Portugis ke Indonesia, masuknya Inggris ke, emang nggak ada penyebab? Bukan apakah nggak ada konspirasi terjadi dengan kebetulan? Nggak mungkin.
Nah orang kita mau sholat berjamaah aja rame-rame kok direncanain. Besok sholat jamaah subuh direncanain nggak? Orang ke gereja direncanain kan? Orang ke pura, wihara, ke kelenteng direncanain. Tapi dalam skup besar, nah ada persekongkolan, ada konspirasi. Contohnya nggak usah susah-susah. Runtuhnya Turki Utsmani diawali pada saat orang-orang Yahudi minta ke Sultan Abdul Hamid II untuk membeli tanah, sebidang tanah di Palestina. Kalau nggak bisa beli sewa deh, nggak dikasih. Sejengkal juga saya nggak kasih kamu. Tapi Sultan Hamid II mati diracun sama orang Yahudi. Runtuh ganti baru Mustafa Kemal Atatürk. Panjang tuh perjalanan khilafah Islam. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamluk, Seljuk, Utsmani. 7. Utsmani paling lama. Lama dan bukan paling lama. Bani Abbasiyah paling termasuk lama juga, artinya peranannya besar dalam ngebela Islam. Terus kalau ada orang bilang nggak perlu mengangkat sejarah Islam, maksudnya apa ya? Dia mau agar umat Islam nggak bisa membanggakan akar sejarahnya sendiri. Nggak usah jauh gini lah. Indonesia kan dijajah Belanda bukan 350 tahun. Buku yang menulis bahwa Indonesia dijajah 350 tahun ingin menimbulkan kesan bahwa orang pribumi di Nusantara itu orang bodoh, orang yang nggak bisa mempertahankan wilayah dan martabat dirinya sendiri. Itu tujuannya. Sehingga penulisan sejarah-sejarah di Nusantara banyak didominasi sama orang-orang yang bahasa kitanya, orang yang menginginkan bahwa Nusantara itu levelnya rendah, di bawah orang-orang Eropa. Seakan-akan orang Eropa lebih keren. Kita perlu pahami bahwa orang yang hidup di Nusantara level intelektualnya, jiwanya lebih tinggi daripada orang Eropa. Orang Eropa bisa ngerampok doang sama apaan? Ngejajah, ngebunuh, ngerampok. Amerika, Indian yang bunuh orang Eropa. Aborigin yang bunuh orang Eropa. Indonesia yang jajah orang Eropa. Emang orang mana? Gampangnya beginilah. Di Indonesia dulu Hindu masuk, Buddha masuk, Islam masuk. Peradaban yang dibangun oleh orang Hindu, Buddha, dan Islam dihancurkan oleh orang-orang Eropa. Kalau dibilang orang Silo sama orang Eropa ngerti ya baru dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-19 orang Eropa belum kenal yang namanya hak asasi manusia. Mereka harus berkaca diri sama kejahatan yang mereka lakukan selama 1200 tahun lebih terhadap mereka sendiri dan terhadap penduduk yang belahan dunia lain. Jadi kalau ngomong takwa adu baik sama orang Islam nggak ada apa-apanya. Bukan Apple kita ngomong, sorry, kata orang India nih. Karena sejarah pertikaian misalnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Nusantara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sejarah kebengisan dan kekejaman orang-orang Eropa terhadap bangsa Eropa sendiri atau terhadap bangsa di luar Eropa. Orang Eropa pun tahu betapa mereka dulu belum kenal yang namanya kasih sayang, yang namanya filantropi, yang namanya humanisme terhadap sesama, belum, baru. Cuman mereka balik cerita seakan-akan Jazirah Arab adalah simbol kebiadaban. Makanya kita suka dengar gini kan, Jazirah Arab menjadi tempat turunnya Nabi terakhir karena itu tempat yang paling bengis, paling biadab. Salah. Terbalik. Justru dengan itu sebenarnya mereka mau menghilangkan jejak kebengisan dan kekejaman mereka. Seakan-akan Jazirah Arab itu, sekarang kita baca, waktu Nabi lahir, di Jazirah Arab ada pembunuhan massal nggak? Nggak ada. Di Eropa, kehitung. Romawi Persia perang. Di Jazirah Arab perempuan Jazirah Arab itu punya level tersendiri di mata suami mereka. Eropa Persia perempuan lahir jadi budak seks.
Perempuan lahir nggak punya nilai. Islam doang yang mengangkat perempuan. Khadijah salah satu perempuan yang pegang perniagaan paling banyak di Madinah. 70% perniagaan di Mekah itu perniagaan punya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Di Jazirah Arab, suami kalau mau punya urusan besar diskusi sama istrinya. Orang Arab memang punya budak, tapi orang Arab nggak piala pelacur. Orang Arab di Mekah tuh nggak ada rumah bordir kayak di Eropa sama di Persia, paling nggak ada. Dulu kan Romawi sama Persia yang berkuasa. Terakhir, beraktivitas yang terarah dalam kehidupan. Ya, sosial amaliyahnya, amaliyah dakwah, amaliyah iktisodiyah, peranan bisnis ekonomi, kemudian i'dad fil amaliyah, persiapan untuk ngawal dakwah tuh harus. Jadi sosial amaliyah tuh gini, kita mau jadi orang takwa tapi tidak mempedulikan lingkungan nggak bisa. Orang yang nggak mampu, orang yang belum makan, janda, fakir miskin, anak-anak terlantar, itu harus kita perhatiin, nggak bisa enggak. Mau takwa, mau hidup sendiri, mau enak sendiri, nggak mau susah bareng nggak bisa. Amaliyah dakwahnya harus jalan, nasihat sama teman, sama keluarga, sama tetangga buat membangun iklim lingkungan yang bagus. Sekarang di depan rumahnya ada anak kecil ABG SMP main judi, mengatasnamakan hak asasi manusia, diemin gitu. Biarin aja, mereka punya hak kok main judi. Sebelah lagi pakai sabu, biarin kok mereka punya hak buat pakai sabu-sabu. Masa begitu? Mau naik mungkar nggak begitu. Jangan berikan kesempatan buat kemungkaran menjadi lebih besar untuk mengalahkan yang hak. Yang batil kalau terorganisir, yang hak bisa kalah ya. Tanya tuh Mbak Iqmal ya. Udah paham. Amal iktisodiyah. Amal iktisodiyah itu berhubungan dengan aktivitas bisnis ekonomi yang bisa ngebangun umat dari mikro, menengah, intermediate sampai yang bisnis gede. Umat Islam kalau yang kaya banyak, tapi banyak yang nggak peduli dengan perlindungan terhadap dakwah, perlindungan terhadap para dai, perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, al-mustad'afin. Kita contoh lah kasus Papua deh. Di Papua mau orang Islam atau yang bukan Islam sendiri, kan perlu kita perhatiin hajat mereka. Makan, pakaian, minuman, fasilitas. Dalam Islam, dia mau muslim atau non muslim, beda agama sama kita, mereka tetap diberikan haknya untuk hidup. Kalau misalnya KKB mau memproklamirkan diri, memerdekakan diri dari, memisahkan diri dari Indonesia, silakan aja, punya hak dia. Tapi pertanyaan gini, apakah KKB dengan sesimpel itu bisa memakmurkan rakyat Papua? Jawabannya belum tentu. Lihat Timur Timur. Brazil lepas dari Portugis. Brazil termasuk negara termiskin lah, bukan maju. Coba, nggak semudah itu. Hak mereka boleh, tapi pasti ada tangan kedua, tangan ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang mendominasi. Nggak mungkin lah nggak turun tangan lah. Timor Leste lepas dari Indonesia, Australia nggak bisa apa-apa. Kesian kan, kesian gitu. Nah, Islam hebatnya tidak dipisahkan oleh teritorial. Islam bicara soal hati, akidah. Lo mau tinggal di negara mana kek, provinsi apa, lo tetap saudara gue, kalau susah gue bantu. Itu kelebihan Islam. Kalau lain kan enggak. Yang terakhir i'dad fil amaliyah. I'dad itu persiapan dalam beramal. Jadi beramal itu perlu persiapan. Mau sholat persiapan, buang air dulu, makan dulu. Apalagi mau sedekah, siapin dulu duitnya. Mau haji, siapin. Tahun depan nih mau bayar zakat harta, biar tepat sasaran, gimana caranya, siapin. Apapun. Mau nikah, Lim, cari istri yang pas banget, sambil doa deh. Rak, itu nikah belum? Barak, belum nikah? Iya, cari istri yang pas, yang tatapannya lembut, nunjukin hati kita gitu. Kalau dapat. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya lihat. Nih.
Oh, ini mati apa hidup? Mati. Masih. Matiin aja habis. Oke, kita tutup dulu. Semoga bermanfaat, yang benar yang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Hadallahu a'lam majma'in. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.